Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang mulia ini, yang mana insyaallah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perantara beliau kita bisa merasakan nikmat hidayah Islam hingga saat ini. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih, atau bisa ana ulangi, kaidah-kaidah fikih itu rumus-rumus fikih, ya, rumus-rumus fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat sampai hari kiamat nanti. Jadi bisa dikatakan hukum kaidah fikih ini bisa dikatakan apa? Kalau dalam masak-masak mah resep, ya, resep. Jadi sampai kapanpun resep tidak akan berubah. Nah, ini kalau dalam syariat namanya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Namun sebelum dijelaskan, sebelum kita mulai, perlu kita sadari ya bahwasanya jika disebutkan nama atau kata fikih, sering didengarkan kata-kata fikih dimanapun kita sering dengar. Fikih itu harus kita pahami bahwasanya fikih itu adalah berkaitan dengan amalan kita, amalan sehari-hari, bukan tentang keyakinan ya, tapi apa? Amalan ibadah. Kalau keyakinan itu apa? Akidah atau tauhid. Kalau fikih amalan badan atau amalan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam kitab. Insyaallah kita akan ulangi dari kaidah ke-6. Nah, kita baca dulu. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, al-aslu fil ibadati al-hazru fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, wal aslu fil adati al-ibahatu fala yuhramu minha illa ma haramahu Allah wa rasuluhu. Kita artikan kaidah ke-6, hukum asal suatu ibadah adalah dilarang. Hukum suatu ibadah adalah dilarang. Fala yusra'u minha, maka tidak diperkenankan untuk membuat ibadah baru kecuali apa yang Allah perintahkan atau Nabi perintahkan. Kedua, dan hukum asal adat istiadat atau kebiasaan kita sehari-hari, hukum asalnya adalah boleh, diperbolehkan oleh syariat. Fala yuhramu minha, maka tidak boleh kita hukumi kebiasaan atau adat istiadat dalam satu daerah dengan keharaman kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi pada kaidah ini ada dua poin penting. Pertama tentang hukum asal ibadah dan hukum asal adat istiadat atau bisa kita katakan kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita masuk, kita bahas dulu pengertian ibadah. Pengertian ibadah sendiri apa? Ada yang pernah dengar ibadah? Apa setiap yang diperintahkan oleh Allah ibadah atau tidak? Ini sebenarnya banyak ya. Ibadah itu banyak pengertiannya. Ulama ini mengatakan seperti ini, yang ini mengatakan seperti ini. Tapi yang paling masyhur di kitab-kitab para ulama bahwasanya ibadah itu kullu ismin, setiap nama, kullu ismin jami'in likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal
minal af'ali wal aqwali al batinah wal zahirah. Jadi ini perkataan Syekh Ibnu Taimiyah bahwasanya ibadah itu setiap nama yang dicintai oleh Allah, baik itu perbuatan ataupun ucapan, baik itu dalam hati ataupun yang terlihat. Jadi setiap nama yang dicintai oleh Allah maka itu disebut ibadah. Seperti itu. Itu secara umum pengertian dari ibadah. Kemudian pengertian adat istiadat itu apa sendiri? Apa? Adat istiadat itu apa pengertiannya? Menurut para ulama juga macam-macam ya. Namun yang paling masyhur kullu ma i'tada alaihin nas. Jadi intinya kebiasaan orang-orang seperti itu. Kalau di sini kebiasaannya seperti apa? Kalau di negara lain mungkin beda kan, beda adat istiadat. Ini juga diperhatikan oleh syariat. Kemudian para jamaah sekalian, hukum asal ibadah adalah dilarang. Dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat 21 yang berbunyi am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan atau Tuhan yang menetapkan aturan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi ini dalil bahwasanya kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul juga pasti atas izin Allah. Tidak mungkin Rasul memerintahkan kecuali apa? Wahyu seperti itu. Dan hukum asal adat istiadat di dunia ini adalah boleh. Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi. Jadi hukum asal adat istiadat itu boleh. Boleh, namun kita akan jelaskan. Nah, kenapa di sini hukum asal ibadah dilarang? Kenapa hukum asal ibadah itu dilarang? Sholat aslinya dilarang, puasa aslinya dilarang, semua ibadah itu aslinya dilarang semuanya. Sampai ada dalil yang memerintahkannya, kayak sholat. Ada dalilnya perintahnya? Ada. Oh berarti apa? Boleh sholat. Kemudian puasa, ada dalilnya puasa, diperintahkan puasa? Ada. Oh berarti boleh puasa. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya dari syariat atau tidak ada petunjuknya dari Nabi ataupun sahabat Nabi, terlebih khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka sesuatu itu tertolak, tidak boleh diikuti. Ini banyak di luar sana, bahkan di Indonesia, di negeri kita lah, di kampung kita tercinta ini banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya. Bahkan di luar sana, di Arab Saudi aja masih banyak orang yang beribadah tanpa perintah dari dalil, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Kemudian para jamaah sekalian, ibadah juga harus sesuai dengan syariat, yaitu ada 6. Jadi harus sesuai dengan 6 perkara. Ibadah ini tidak asal ibadah. Jadi ibadah itu harus terpenuhi 6 ini. Pertama, bagaimana tata cara ibadah tersebut? Seperti sholat, tata cara ibadah sholat zuhur ya, 4 rakaat. Kemudian misalkan dilakukan pada siang hari, ya kan, pada jam 12 kalau Indonesia, itu harus sesuai. Maka boleh tidak sholat zuhur selain waktu tersebut? Maka dirinci kalau seperti itu. Kalau dia belum keluar waktunya maka boleh, kecuali pada waktu-waktu yang lain kayak jam 10 pagi misalnya, itu enggak boleh. Jadi pertama harus sesuai tata caranya. Ibadah harus sesuai tata caranya. Tidak boleh berinovasi sendiri walaupun baik kelihatannya. Kayak misalnya sholat zuhur 4 rakaat. Kalau 4 rakaat capek, misalkan capek, pengennya 3 rakaat aja. Atau misalkan zuhur 4 rakaat kurang, saya pengennya 8 rakaat biar ibadah saya banyak. Baik nggak kelihatannya? Baik kan? Kelihatannya baik. Makin rajin ibadahnya. Tapi tidak sesuai tata caranya dari syariat, maka tertolak. Kedua,
ibadah harus sesuai dengan tempatnya. Maksudnya apa? Jadi ibadah-ibadah tertentu harus ada sesuai dengan tempatnya. Contohnya apa? Ibadah tempatnya itu nggak boleh di mana-mana kecuali harus di situ. Ibadah apa? Banyak ya. Ibadah apa? Nggak boleh di lain tempat kecuali harus di tempat itu. Apa? Haji ya. Ini haji tidak boleh. Di Indonesia boleh haji, nggak boleh ya kan? Apalagi di Banten ya nggak boleh, itu jelas. Jadi ini harus sesuai tempatnya. Haji, terus apalagi umroh, kemudian apalagi yang tempatnya sudah ditentukan oleh syariat. Banyak ya, mungkin ada hal ibadah-ibadah lain yang sudah ditetapkan. Tapi yang paling masyhur itu haji dan umroh, maka tidak boleh dilakukan di luar tempat. Adapun kayak misalkan latihan umroh atau latihan haji, boleh atau tidak? Ya boleh, itu boleh untuk apa? Edukasi, untuk pengetahuan boleh. Akan tetapi ibadah bukan di Arab atau bukan di Mekah bilangnya umroh, tapi di Indonesia ini tidak boleh. Walaupun dia dibilang ustadz sakti, jangan dipercaya, itu sebuah kebohongan. Apalagi ada yang bilang sholat Jumatnya di Mekah, ini sudah jelas ini tidak perlu dipercaya. Kemudian ketiga, waktunya. Waktunya ibadah harus sesuai dengan waktunya. Maksudnya apa? Seperti sholat aja yang kita tahu ya, sholat zuhur boleh tidak waktunya di sholat subuh? Tidak boleh. Haji juga boleh selain di bulan haji? Tidak boleh. Jadi ibadah harus sesuai tata caranya, tempatnya, waktunya, dan yang keempat jumlahnya. Maksudnya apa? Jumlahnya seperti sholat zuhur jumlahnya berapa rakaat? 4 rakaat. Maka tidak boleh kita menambah-nambahkan walaupun kelihatannya baik. Apalagi banyak ya, ini banyak sholat, kemudian puasa Ramadan. Saya pengen puasanya 2 bulan misalkan, nggak boleh. Kemudian yang kelima, jenisnya harus sesuai dengan jenisnya. Maksud jenisnya apa? Ibadah yang sudah ditentukan jenisnya. Ibadah apa? Jenisnya harus itu, nggak boleh lain-lain. Ibadah apa? Sholat, kurban ya, betul, kurban. Ibadah kurban ini sudah ditentukan kan? Boleh tidak kurbannya ayam? Nggak boleh ya kan? Nggak boleh. Sudah ditentukan kurban itu apa? Kambing ya kan, domba, sejenisnya, sapi, unta, dan juga apa? Kerbau. Kerbau ini bisa juga, karena ini disamakan dengan hukum sapi. Itu tidak boleh yang lainnya. Misalkan pengen harimau misalnya atau apa, tidak boleh karena jenisnya beda ya kan, tidak ditentukan oleh syariat seperti itu. Dan macam-macam lainnya. Contoh lain yang jenisnya sudah ditentukan apa selain kurban? Apa? Zakat. Ya zakat. Zakat juga udah ditentukan jenisnya, waktunya juga udah ditentukan. Kalau zakat fitri ya jenisnya apa? Ya beras, seperti itu. Contoh lain apa? Banyak ya jenisnya ini. Seperti membayar denda, seperti itu kafarat, itu sudah ditentukan. Dan yang terakhir, sebabnya. Jadi ibadah harus sesuai dengan sebabnya. Sebab ibadah itu kenapa? Apa contohnya? Sebab diadakannya ibadah tersebut harus ada sebabnya. Apa salah satunya? Apa? Salat jenazah. Ya, salat jenazah salah satunya ya. Kenapa sebabnya? Karena ada yang meninggal. Kalau nggak ada yang meninggal, pengen salat jenazah boleh nggak? Ya nggak boleh karena nggak ada yang meninggal, seperti itu. Contoh lain apa? Mengkodok puasa. Boleh nggak? Kalau misalkan nggak batal puasanya, pengen kodok puasa Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa orang mengkodok puasa? Ya karena ada sebab ya kan. Sebabnya apa? Batal di bulan Ramadan, seperti itu. Jadi ibadah harus sesuai 6 tadi. Pertama apa? Tata caranya harus sesuai syariat. Kedua, waktunya atau tempatnya. Ya, kedua ketiga itu ya, tempat dan waktunya harus sesuai. Kemudian jumlahnya, kemudian jenisnya, dan terakhir apa? Sebabnya. Jadi kalau tidak
tidak sesuai dengan 6 hal tersebut, maka ibadah tersebut dipertanyakan. Kita di haji misalkan bukan di Mekah tapi di Madinah misalkan, sama-sama Arab tapi di Madinah, boleh tidak? Tidak boleh. Seperti itu. Jadi ingat 6 hal ini. Dan adapun ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan 6 kaidah tadi, 6 hal tadi, maka ibadah tersebut disebut apa? Bid'ah. Bid'ah. Jadi bid'ah itu apa? Pengertian bid'ah secara bahasa apa? Ada yang tahu? Sering kita dengar bid'ah kan? Secara bahasanya apa? Sesuatu yang baru. Tapi secara syariat sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Kayak tadi sholat zuhur 8 rakaat, ya, suatu yang baru plus diada-adakan dalam agama, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, itu dia alasan kenapa ibadah tersebut hukum asalnya dilarang. Kalau tidak dilarang, ya banyak inovasi ya. Dilarang aja banyak inovasi ya kan. Ada yang sholatnya aneh-aneh gerakannya, ada yang ibadah ngapa-ngapain, zikir di mana, di kuburan, di apa, ini macam-macam. Padahal udah dilarang ya kan, dilarang. Apalagi tidak dilarang, banyak. Pasti agama ini rusak kalau tidak dilarang, bener nggak? Ya nanti sholat zuhur 1 rakaat aja, ya kan? 1 rakaat aja, kan nggak ada yang ngelarang katanya gitu kan, nggak ada yang ngelarang. Jadi boleh-boleh aja, yang penting sholat. Nah ini, banyak syariat ini sudah sempurna. Islam ini sudah sempurna sampai ibadah aja sudah ada kaidah-kaidahnya. Kenapa seperti ini? Jadi kita hanya tinggal mengikuti saja seperti itu. Kemudian kita udah tahu tadi sebab-sebabnya, ya kan ada 6. Dan kalau kita melampaui yang 6 tersebut, maka kita termasuk orang yang melakukan kebid'ahan, yaitu mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama. Dan disebutkan oleh para ulama kerusakan bid'ah, kerusakan bid'ah. Di sini disebutkan ada 4, bahwasanya bid'ah itu merusak apa aja, atau bisa dikatakan bahasa Arabnya mafasidul bid'ah, poin-poin negatif adanya bid'ah. Nomor 1 itu at-tasyri' bima la syara'ahullah. Jadi dia mengadakan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Itu pertama. Itu dia beribadah tanpa diperintahkan oleh Allah. Allah itu sebenarnya butuh nggak dengan ibadah kita sebenarnya? Butuh atau enggak? Ya walaupun kita nggak butuh, walaupun kita nggak ibadah juga, Allah apa? Nggak akan menanyakan kepada kita, ya kan? Kemudian kedua, memecah belah umat. Bid'ah itu memecah belah umat. Ustadz ini bilang kayak gini ini boleh, ada zikir di kuburan sambil joget-joget kan ada. Yang ini enggak, kata Nabi seperti ini. Pecah akhirnya kan, umatnya pecah. Tuh, kerusakan bid'ah yang kedua. Yang ketiga menganggap syariat itu masih belum sempurna. Kenapa? Karena kita menambah-nambahkan, berarti syariat belum sempurna dong, ya kan? Padahal dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Kalau kita mengada-ngadakan jelas, ini seperti apa? Melecehkan agama, ya kan, dengan mengadakan ibadah tersebut. Yang keempat, terakhir, sebenarnya masih banyak, tapi yang paling inti 4 ini, yaitu apa? Menganggap Nabi berbohong dan berkhianat. Kenapa? Kalau kita melakukan kebidahan sama dengan menganggap Nabi itu berbohong dan mengkhianati agama Allah. Kenapa? Seakan-akan Nabi itu tidak menyampaikan hal tersebut, ya kan? Padahal Nabi disuruh apa? Menyampaikan, ya kan? Seakan-akan kita seperti itu, menganggap Nabi apa? Berkhianat kepada agama. Ini tadi kerusakan bid'ah. Sebenarnya masih banyak kitab-kitab ulama yang menjelaskan kerusakan bid'ah. Salah satunya ada Usul Bid'ah, kitab-kitabnya banyak sekali. Namun itu 4 hal tadi sudah jelas, ya, harus kita hindari. Kemudian kita bahas yang bagian adat istiadat. Adat istiadat itu hukum asalnya boleh. Maksudnya apa?
adat istiadat di dunia kita, ya. Bukan masalah agama ya. Adat istiadat ini urusan agama atau dunia? Dunia ya. Jadi itu harus yang dipahami, adat istiadat itu dunia, ya kan? Dunia. Ini hukum asalnya boleh. Maka kita nggak boleh mengharamkan adat istiadat tersebut kecuali ya. Ada kecualinya ya kan, apa? Adat istiadat tersebut apa? Menyelisihi syariat Allah. Salah satunya apa? Contoh lain adat istiadat kita misalkan ya di daerah sini boleh mengambil barang orang lain dengan syarat tidak ketahuan misalkan. Udah di sini udah masyhur misalkan, udah terkenal lah. Nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan. Dalam syariat boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, sama dengan mencuri ya kan. Nah, tapi daerah sini udah biasa, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting nggak ketahuan katanya seperti itu. Bertentangan nggak dengan syariat? Bertentangan. Maka yang dipakai syariat atau adat kita? Syariat. Karena apa? Menyelisihi syariat. Contoh lain apa? Kita misalkan beribadahnya orang-orang di sini kalau waktu-waktu tertentu misalkan habis dari masjid harus ke kuburan. Harus sebelum ke masjid misalkan. Di depan masjid ada kuburan. Jadi adat istiadat orang-orang sini sebelum ke masjid harus salam ke kuburan misalkan. Assalamualaikum Mbah, ya. Saya mau ke masjid. Ya. Orang sini udah memaklumi semua, udah masyhur, harus seperti itu. Tapi dalam syariat boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, ya. Maka yang dipakai mana? Syariat, tidak boleh. Itu hukum asalnya. Jadi nih, ketika kita melakukan sesuatu, tanyakan pada diri kita, ini nih bertentangan dengan syariat atau enggak ya? Ternyata bertentangan, nggak boleh. Ada ininya, berarti saya nggak boleh. Tapi ada yang berselisih nih dalam syariat. Masalah adat istiadat. Contohnya apa? Kita punya rumah dipagerin. Kalau misalkan contohnya di sini gimana ya? Di depan situ, ini parkiran ya, depan parkiran ada pagar, atau lebih bagusnya di tempat air minum nih, tempat ngopi, ngambil air ya. Itu ada pohon mangga besar. Sampai rantingnya itu keluar dari pagar situ, keluar ke sana. Sedangkan itu adalah jalan umum. Nah, jalan umum. Itu mangga punya rumah ini misalkan, tapi dia rantingnya, batangnya sampai keluar, sampai ke parkiran sana batangnya. Buahnya banyak di atas, sedangkan di bawah itu apa? Jalan umum. Hukum asal syariat itu apa? Itu boleh kita ambil. Kenapa? Kenapa boleh diambil? Yang di luar pagar ya, yang di atas jalan umum, kenapa boleh kita ambil? Hah? Karena punya umum. Apa tadi ada yang jawab tadi? Tadi ada yang dengar, ada yang jawab tadi, siapa ya? Apa? Jadi itu kalau dalam syariat dinamakan apa? Hak jalan. Karena jalannya umum kan, jadi pasti apa? Jatuhnya ke jalan umum. Jadi itu hak jalan tersebut. Jadi setiap orang yang lewat boleh diambil. Itu dalam syariat hukumnya, ya. Tapi adat istiadat kita lihat nih, adat istiadat kita, boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Marah yang baru punyanya kan. Maka mana yang kita pakai, syariat atau adat istiadat kita? Dua-duanya. Kalau orang-orang yang lagi pengen biasanya syariat juga boleh, nggak apa-apa. Ya kan kayak gitu ya. Tapi itu Anda tanya sekarang, bertentangan dengan orang yang punyanya ini marah kalau ada yang ngambil, bertentangan dengan syariat atau enggak? Bertentangan enggak? Haram nggak hukumnya? Enggak. Kalau seperti itu apa? Yang kita pakai hukum adat istiadat kita. Karena apa? Itu udah masyhur, ya kan? Kita udah masyhur. Dan syariat juga nggak melarang. Melarang nggak? Nggak boleh. Harus boleh diambil sama pejalan umum. Ada nggak syariat seperti itu? Nggak ada kan? Jadi apa? Kalau nggak bertentangan dengan syariat, ya yang kita pakai apa? Adat istiadat kita seperti itu.
Kayak tadi, coba aja ambil ya pasti marah kan di kita kan. Tidak bertentangan dengan syariat seperti itu. Kecuali nih ditulis itu, kalau mau ngambil nggak apa-apa yang di luar pagar, nah, itu boleh kita ambil gitu kan, nggak apa-apa kita ambil. Atau misalnya ada ustadz yang rumahnya kayak gitu, waktu kajian kayak gini bilang, nah kayak gitu, ada yang bilang kalau mau ngambil buah saya yang di luar pagar nggak apa-apa, itu udah boleh, ya, udah boleh diizinkan. Tapi kalau misalkan punya tetangga atau apa nggak izin, nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi ini banyak sebenarnya yang bertentangan dengan syariat adat istiadat kita, tapi apa-apa? Kalau ke tetangga dahannya gitu ya, buahnya ke samping ke rumah kita gitu ya, tetangga boleh yang diambil atau enggak? Hukum syariat itu boleh sebenarnya, tapi adat istiadat kita apa? Nggak boleh seperti itu. Tergantung orangnya. Kalau orangnya membolehkan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi masa nggak boleh sih? Kalau ngerti syariat mah boleh pasti. Kalau nggak ngerti mah, apalagi pelit ya, ulahun gitu biasanya. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi lebih baiknya kalau di Indonesia izin seperti itu, izin. Kalau bisa dijelaskan, ibu dalam syariat ini harusnya ini hak jalan ini, boleh diambil bebas. Paling ibunya nggak terima nanti ya. Kalau dia masih apa gitu kan, pasti nggak terima. Intinya lebih baiknya izin seperti itu. Karena dalam syariat tadi bertentangan dengan syariat, tapi dia tidak ada unsur pengharaman, ini nggak jadi masalah. Yang haram misalkan di sini minum apa namanya? Minum-minuman yang mabuk, tapi dikit doang misalnya nggak mau mabukan, boleh atau enggak? Adat istiadat sini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi hukum syariat boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Nggak boleh. Walaupun homer atau minuman keras dikit atau enggak, mau dikit mau banyak misalkan, tetap haram hukumnya. Apa? Al-khamru qaliluhu wa katsiruhu haram. Jadi minuman keras yang memabukkan mau dikit mau banyak tetap haram hukumnya. Kalau dikit-dikit nyoba, kan orang minum khamr juga dikit-dikit ya, nggak mungkin langsung banyak kan. Seperti itu, maka nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Itu tadi ringkasan dari apa namanya ibadah dan adat istiadat kita. Jadi nih, masalah ibadah kita tanyakan pada diri kita, ada nggak perintahnya dari Nabi atau dari Allah? Kalau nggak ada, tinggalkan. Kalau belum tahu, tanya ke ustadz, atau belum tahu cari di Google, tapi cari apa web-web yang terpercaya ya, seperti apa rumaiso.com atau yang lainnya. Bukan promosi ini, tapi apa menyebarkan kebaikan gitu kan. Dan adat istiadat kita, lihat tadi syariat ada yang melarang hal tersebut enggak ada, maka apa boleh dilakukan seperti itu. Itu kaidah ke-6. Kemudian kita lanjut ke kaidah ke-7. Kita baca dulu. Bismillah. Walal muallif rahimahullahu taala, al-qaidatu as-sabi'atu, kaidah ke-7. At-taklifu huwal bulughu wal aqlu syartun liwujubil ibadat wa tamyizu syartun li sihhatiha illal hajju wal umratu fayusahhani mimman lam yumayyiz wa yashtaratu ma'a dzalika ar-rusydu litasarrufati wal milku litabarru'at. Ya, artinya sebentar. At-taklif. Taklif itu yang dibebani syariat, yang sudah diwajibkan untuk apa? Melakukan ibadah. Itu siapa aja? Huwal bulugh wal aql, yaitu orang balik dan orang berakal. Jadi orang yang sudah balik dan berakal dikenai apa? Kewajiban beribadah. Syartun liwujubil ibadah, syarat wajibnya ibadah apa? Balik dan berakal. Kemudian poin kedua yang harus kita garis bawahi, tamyiz syartun li sihhatiha, dan tamyiz adalah syarat sahnya. Jadi harus dibedakan. Nanti kita bedakan antara syarat wajib dan syarat sah, ya, harus kita tahu. Kecuali haji dan umroh, maka hal tersebut sah walaupun dia belum tamyiz, dan disyaratkan
pintar untuk melakukan transaksi. Kita jelaskan di sini ada beberapa poin, setidaknya ada 3 poin inti ya dalam kaidah ini. Pertama, syarat. Kita harus tahu antara perbedaan syarat dan rukun dulu nih. Perbedaan syarat dan rukun. Sekarang lihat bagian sholat ya, sholat. Ini biar mudah aja pahamnya gitu ya. Sholat 5 waktu, sholat maghrib aja ya. Kalau rukun itu apa, syarat itu apa? Anda tanya, syarat sholat maghrib apa aja? Ada yang tahu? Syarat sholat berwudu. Ya, terus kedua apa? Masuk waktu sholat. Kedua, ketiga, ada yang tahu? Bebas dari hadas kecil dan besar itu masuk ke wudu ya tadi ya. Maksudnya bersuci gitu ya. Bersuci, masuk waktu sholat. Ketiga apa nih? Niat. Niat. Niat ini nggak masuk. Apa? Menghadap kiblat, betul. Terus? Bawaan di azan. Itu tadi udah nomor 2 masuk waktu sholat ya. Keempat apa nih tahu? Pertama tadi apa? Lupakan tadi. Pertama bersuci, kedua masuk waktu sholat, ketiga menghadap kiblat, keempat apa? Tadi udah masuk ya waktu. Berakal sehat. Iya berakal sehat ya benar. Berakal maksudnya ya. Balik ya. Terus apa lagi? Syarat sholat. Apa? Menutup aurat. Balik berakal tadi udah ya, balik berakal. Sekarang Anda tanya dulu, rukun sholat apa? Pertama, niat ya, harus niat ya. Terus niat ini sebenarnya bisa di luar sih, di luar. Niat ini bisa masuk ke syarat tadi, Anda lupa. Apa pertama? Niat tadi ke syarat ya. Takbiratul ihram, betul. Kedua, baca Al-Fatihah, betul. Sujud, nanti dulu, ruku dulu ya, ruku. Terus setelah ruku masa sujud? I'tidal ya. Nah, sekarang nih dengan segala seterusnya ya rukun. Sekarang bisa dibedakan nggak antara syarat dan rukun? Coba lihat. Syarat tadi kan apa? Balik berakal, menutup aurat, menghadap kiblat. Rukun apa tadi? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, terus ruku. Apa perbedaannya di antara dua itu? Rukun pas pertengahan. Pekerjaannya. Kalau syarat? Rukun tata caranya. Kalau syarat? Tadi hampir ya, maksudnya bisa dirubah kata-katanya. Kalau syarat tadi Anda tanya, di luar sholat atau di dalam sholat? Di luar. Kalau rukun? Di dalam. Seperti itu perbedaannya ya. Syarat itu di luar ibadah ya. Jadi kalau gini nih, ada orang balik berakal, terus menutup aurat, sudah bersuci, wajib sholat enggak dia? Wajib sholat enggak tuh? Enggak wajib kan? Enggak wajib kan? Seperti itu. Tapi kalau rukun itu apa? Harus dilakukan karena dia apa? Sedang melakukan ibadah. Jadi nih kesimpulannya, syarat itu di luar ibadah, sedangkan rukun di dalam ibadah. Itu simpelnya seperti itu ya. Jadi taklif yang kita bahas di kaidah ini itu beban syariat, itu syarat wajibnya ibadah itu apa? Balik dan berakal. Karena nggak mungkin kalau nggak berakal diwajibkan kan, orang gila wajib sholat kan repot nanti. Itu tadi. Kedua, syarat wajibnya ibadah salah satunya dua tadi apa? Balik dan berakal. Kenapa disebutkan balik dan berakal? Ini poin penting ya, poin penting. Kalau Islam terus apalagi masuk waktu sholat dan yang lain-lainnya, itu apa? Itu insya Allah semua udah bisa melakukan. Tapi kalau balik dan berakal ini enggak semua orang bisa, ya kan?
Sekarang tanya, balik itu batasannya kapan? Seseorang dikatakan balik itu kapan? Nah, keluar, kalau yang paling jelas ya laki-laki keluar apa? Ya air itu, air mani. Kalau perempuan ya haid. Tapi kalau misalkan orang udah 20 tahun nggak pernah kayak gitu, nggak pernah haid, nggak pernah keluar apa namanya air mani, hukumnya udah balik atau belum? Tergantung usia. Misalnya 20 tahun umurnya, kelainan. Tapi dia dihukumi balik atau tidak? Iya, jadi apa? Jadi kalau misalkan tidak didapati hal-hal tersebut ya, misalkan dia udah 20 tahun tapi belum pernah keluar air mani, belum pernah haid, terus belum tumbuh apa namanya rambut-rambut dimanapun misalkan, hukumannya apa? Balik. Karena para ulama menetapkan bagi orang-orang yang tanda kutip berkelainan tersebut apa? Batasan usia, yaitu apa? 15 tahun komariah. Apa komariah? 15 tahun dalam hitungan bulan Hijriah ya, bukan Masehi. Jadi kalau kita umur Masehi 15 tahun, kalau umur Hijriah pasti 15 tahun lebih atau bisa 16 tahun kayaknya. Seperti itu. Jadi 15 tahun Hijriah, bulan Hijriah ya, tahun Hijriah. Itu yang masyhur di mazhab Syafi'i. Tapi semuanya juga menggunakan hal tersebut. Itu adalah syarat wajibnya ibadah tadi, balik dan berakal. Kalau berakal, kenapa disebutkan berakal? Maksud orang berakal ini apa? Waras, sadar ya, waras, sadar. Ya pokoknya tahulah berakal seperti apa ya. Jadi ada 3 orang yang tidak diwajibkan ibadah. Apa aja? Orang gila ya, orang gila sampai dia sadar. Terus kedua? Orang tidur atau pingsan sampai dia apa? Sadar, bangun. Ketiga, anak kecil sampai dia balik. Nah, ini 3 orang. Jadi kalau dia nggak berakal nggak wajib. Tapi kalau ada orang gila tiba-tiba dia sembuh, jadi berakal lagi, wajib sholat nggak? Wajib. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kemudian poin kedua nih, tamyiz. Tamyiz adalah syarat sahnya ibadah. Sekarang tamyiz itu apa? Kalau tadi kan syarat wajibnya ibadah apa? Berakal dan juga balik ya. Kalau tamyiz ini syarat sahnya doang, bukan wajib. Syarat sahnya, syarat sah ibadah. Tamyiz itu apa sekarang pertanyaannya? Sering kan dengar tamyiz atau mumayyaz atau mumayyiz lah. Apa artinya? Pernah sering dengar kan? Tapi apa artinya tamyiz itu? Jadi para ulama tamyiz itu banyak yang memberikan pengertian, tapi yang paling sering dipakai itu apa? Tamyiz itu anak kecil belum balik, belum. Tamyiz ini belum balik, tapi dia ini udah ngerti apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Terus apa namanya? Kalau diajak ngomong dia paham, seperti itu. Ini disebut apa? Tamyiz. Sekarang kita ambil contoh anak kelas 1 SD. Disebut udah tamyiz atau belum? Anak kelas 1 SD kalau kita ngomong mereka paham nggak? Kita nanya apa kabar? Pasti jawab apa? Baik ya. Kita bilang kamu nyemplung ke jurang. Pasti dia apa? Nggak mau kan? Karena dia tahu itu bahaya. Bisa disebut tamyiz atau tidak? Bisa. Jadi tamyiz itu belum balik, tapi dia sudah ngerti maksudnya apa yang diomongin manusia, apa itu yang baik, apa itu yang tidak baik. Itu disebut tamyiz. Bisa kita kalau zaman sekarang mungkin tamyiz itu dari umur 4 tahun juga udah bisa ya. 3 tahun juga udah bisa. Kenapa? Kadang ada anak umur 3 tahun ngomong udah lancar ya kan. Terus dia udah bisa membedakan yang baik atau enggak ya kan. Tinggal kita lihat di internet itu banyak. Pasti tanya umurnya masih 3 tahun. Nah, ini disebut apa? Sudah tamyiz. Jadi ini kalau mereka ibadah, melakukan sholat, sah atau tidak? Sah. Tapi wajib atau enggak mereka sholat? Enggak. Jadi itu cuma syarat sahnya doang. Kemudian pertanyaan kedua, kalau belum tamyiz, dia ikut sholat, sah atau tidak sholatnya? Kalau tamyiz tadi syarat sah sholat. Kalau belum tamyiz, masih misalkan 2 tahun, tapi dia ikut sholat sama bapaknya, masya Allah baik misalkan anaknya, sholat sampai akhir.
cuma ikut-ikut doang, sah atau enggak sholatnya? Yang enggak sah. Jadi tamyiz itu syarat sah sholat. Jadi kalau belum tamyiz, masih 2 tahun, 3 tahun, masih ditanya namanya siapa, masih ngalor ngidul ngomongnya, itu belum tamyiz. Jadi kalaupun dia ibadah itu tidak sah. Jadi tidak berpahala juga tidak berdosa. Walaupun mereka melakukan dosa, belum dihitung dosanya. Kenapa? Karena masih mereka belum dibebani syariat. Walaupun orang tamyiz tadi melakukan misalkan maksiat atau hal yang lain, maka mereka belum dicatat dosanya. Kenapa? Karena dicatat dosa itu kapan? Ketika balik, seperti itu. Mungkin yang dosa nanti orang tuanya. Kenapa? Karena lalai dalam mendidik, seperti itu. Nah, ini tamyiz syarat sahnya ibadah. Tamyiz adalah syarat sahnya ibadah, kecuali haji dan umroh. Haji dan umroh ini walaupun masih bayi, baru lahir 1 hari, diajak umroh, diajak haji, tetap sah mereka. Kenapa? Karena ada sahabat Nabi itu, seorang perempuan, dia haji atau umroh, dia membawa bayi, sambil membawa bayinya. Bertanya kepada Nabi, apakah untuk anakku ini ada pahala umrohnya atau hajinya? Kata Nabi iya, dia dapat pahala haji. Jadi walaupun masih bayi atau masih baru lahir lah, masih 1 hari, langsung diajak misalkan ibadah umroh, sah, dia dapat pahala. Kalau tamyiz tadi nggak dapat pahala. Kalau belum tamyiz dia nggak dapat pahala selain haji dan umroh, seperti itu. Kemudian poin ketiga yang harus kita garis bawahi, ketiga, disyaratkan pintar dalam bertransaksi. Maksudnya apa? Walaupun anak kecil atau misalkan udah balik, udah berakal balik, tapi dia masalah transaksi nggak pintar misalkan, bodoh misalkan, dibodoh-bodohin terus sama orang-orang misalkan, maka boleh nggak dia bertransaksi? Tidak boleh. Dalam syariat tidak boleh seperti itu. Jadi walaupun anak kecil belum balik, tapi tamyiz, ya, dia ini masih umur 10 tahun lah katakan. 10 tahun kan masih belum balik lah ya. 10 tahun belum balik. Masih tamyiz berarti kan, karena 10 tahun. Dia melakukan ibadah misalkan sedekah atau misalkan ada sumbangan dia nyumbang. Itu ibadahnya tersebut kayak tadi, nyumbang dan sedekahnya, apakah sah atau tidak? Sah atau tidak? Kalau dia berakal, misalkan pinter, dia sah. Tapi kalau misalkan misalkan dia masih tamyiz, tapi dia masih belum pinter dalam urusan transaksi. Misalkan ada orang bilang ini beli aqua 20.000 misalkan. Karena dia belum pintar, dikasih aja uangnya 20.000 misalkan, dia beli. Maka orang seperti ini tidak sah ininya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah tadi. Walaupun melakukan ibadah tadi terhitung pahala. Oh salah, Ana salah menjelaskan. Afwan. Maksudnya kalau sedekah ya, orang tamyiz tadi, sedekah dan infak itu sah dapat pahala. Tapi kalau dia bertransaksi, maka transaksinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia belum pintar, seperti itu. Karena dia belum pintar. Ini syariat saking sempurnanya dijelaskan ini. Anak kecil aja kalau bertransaksi harus jelas ya. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab syarat jual beli itu ada 5. Pertama balik, berakal, kemudian merdeka, bukan budak ya, merdeka. Terus ke 4 dia pinter, maksudnya ngerti masalah jual beli dan yang lainnya. Dan ke-5 dia memiliki harta untuk membeli atau untuk bertransaksi. Tapi kalau anak kecil dia bertransaksi, maka dilihat dulu di situ, dilihat. Misalkan kayak kita punya anak 6 tahun nih, 6 tahun ya. Jangan 6 tahun. Udah tamyiz tapi masih kecil, umur 4 tahun lah. Zaman sekarang anak PAUD itu anak PAUD 4 tahun ya kan? PAUD 4 tahun atau 5 tahun? 4. Mereka udah tamyiz semua. Kenapa? Karena sudah bisa membedakan kan. Tapi tiba-tiba ada anak PAUD nih datang ke masjid, bawa uang 10 juta misalkan. Bilang ke takmir masjid, Pak Takmir, ini saya punya
ini dilemparin atau dikasih buat sedekah masjid misalkan, lari lagi dia pulang misalkan, itu sah atau tidak, atau boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia sedekah tadi, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia masih belum pinter dalam masalah itu. Jadi kalau misalkan nih takmir masjid atau apa, ada anak kecil, kalau 2.000 mah nggak jadi masalah ya. Kalau misalnya 10 juta, 5 juta bawa, cari orang tuanya, tanyakan, Bu, bener nggak ini Bu anak ibu ngasih buat sedekah 5 juta? Kalau nggak, oh iya ini kayaknya ngambil dari lemari. Nah, takutnya kayak gitu ya kan, namanya anak kecil. Jadi kalau anak kecil, walaupun tamyiz, ketika dia bersedekah atau apa, dilihat dulu, dilihat dulu. Jadi itu berkaitan dengan anak kecil, transaksi intinya apa? Dalam syariat hati-hati, tidak diperbolehkan secara bebas, dan juga tidak dikekang secara berlebihan seperti itu. Intinya anak kecil harus diperhatikan dalam masalah transaksi. Itu tadi masalah masalah kaidah ke-7 ini. Kaidah ke-7 ini sebetulnya banyak mencakup hal ibadah-ibadah yang lain, dan ini cakupannya sangat luas, berkaitan dengan anak kecil sampai udah dewasa. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau orang udah tua, biasanya udah orang tua itu kan udah ketika diajak ngomong udah ngelantur misalkan, diajak ngomong, Bu dari mana misalkan, ngomongnya ngelantur kemana-mana, tapi dia masih kayak orang normal, tapi sedikit normal, sedikit nggak normal. Sekarang dia masih wajib ibadah atau tidak? Banyak kasusnya kan, orang udah tua, nenek-nenek, kakek-kakek seperti itu kan, dia udah di tempat tidur, paling juga keluar ngejemur badan gitu. Tapi kalau ke masjid ikut dia misalkan. Tapi kalau ditanya nggak nyambung dia, masih wajib ibadah atau tidak? Linglung modelnya ya, linglung gitu. Wajib atau tidak ibadah? Itu sudah dikatakan maksudnya tidak berakal atau tidak? Sudah ya? Itu dikatakan itu tidak wajib, tidak wajib. Tapi kalau misalkan dia ingat waktu sholat dia sah atau enggak? Karena sudah tidak berakal, sah atau enggak? Itu untuk apa? Kalau misalkan diterima oleh Allah, ya itu pahala untuk beliau. Tapi secara syariat tadi kalau sudah tidak berakal, ya udah, ya kan? Dia mau sholat mau enggak juga nggak dapat pahala gitu, nggak dapat dosa seperti itu. Ya wallahu a'lam. Tapi kasusnya kayaknya di Indonesia banyak seperti itu ya, banyak. Kalaupun dia itu insya Allah dapat pahala kalau dia ingat. Kalau dia nggak ingat sholat, ya itu insya Allah tidak berdosa juga. Tapi kalau sebagai keluarganya ingetin aja waktunya sholat, Pak, sholat dulu gitu. Sholat dulu. Kalau dia mau sholat, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau sholat, ngamuk-ngamuk nggak jelas kan, ya diemin aja udah nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian orang gila, dia tadinya normal, wajib ibadah kan kalau normal. Kemudian dia tiba-tiba jadi gila, depresi karena misalnya diputusin atau diceraikan istrinya, depresi, ngelantur, ngomong sendiri, jalan-jalan di mana. Nggak lama dia udah 1 tahun 2 tahun kayak gitu melana di jalanan, tiba-tiba dia sadar lagi, ketabrak misalkan, tiba-tiba kebentur kepalanya, sadar lagi, kok saya jadi kayak gini misalkan pakai baju ini. Akhirnya dia menjalani hidup normal lagi. Wajib lagi ibadahnya atau tidak? Wajib. Terus yang lalu apakah diqadha atau enggak ibadahnya? Enggak, karena apa? Ya itu tidak dihukumi dibebani ya. Tapi kalau misalkan tidur, itu juga tidak dibebani syariat. Tidak wajib. Misalkan orang tidur wajib sholat atau tidak? Maksudnya orang tidur, orang pingsan. Wajib sholat atau enggak? Orang pingsan ya nggak bisa sholat ya kan. Tapi misalkan dia pingsan jam 10 pagi sampai jam 5 sore, bangun. Udah keluar waktu sholat belum? Sholat asar udah keluar belum waktunya? Belum ya kan? Belum. Kalau waktu zuhur udah keluar belum? Udah lewat kan? Apa yang dia harus lakukan?
Dia pingsan jam 10, bangun jam 5. Apa yang dia harus lakukan? Sholat asar doang atau sholat zuhur juga? Sholat apa? Asar doang atau zuhur juga? Zuhur dan asar kalau seperti itu. Kenapa? Karena waktu zuhur itu kalau dia ada uzur boleh dia sampai apa? Sampai terbenam matahari. Kalau benar-benar kayak tadi contohnya pingsan atau misalkan dia haid ya. Haid suci-suci jam 5 misalkan. Dia wajib sholat apa? Zuhur dan sholat asar. Kenapa? Karena sholat zuhur dan sholat asar ini bisa digabung walaupun kita safar, ya kan? Safar bisa digabung kan? Nah, seperti itu juga kasusnya. Kasusnya seperti itu. Terus contoh lain, dia apa? Dia pingsan jam 10, bangun jam 9 malam. Apa yang dia harus lakukan? Sholat isya dong atau sholat maghrib atau dari zuhur dia sholat? Nah, apa? Cuma maghrib dan isya. Karena asar dan zuhur tidak bisa ditarik ke maghrib dan isya. Seperti itu. Tapi kalau dia bangunnya jam 5 pagi lagi, misalkan gimana? Ya udah dia wajibnya sholat subuh doang, seperti itu. Ini mau pingsan, mau haid sama hukumnya seperti itu. Jadi orang pingsan jangan jangan dianggap sepele ya. Ingetin waktu sholat, ya nggak apa-apa, maksudnya ditenangin dulu, udah kuat, ayo sholat dulu, sholat. Duduk lah atau gimana, yang penting dia sholat, karena sholat ini nggak bisa diwakilkan, ya kan? Sholat ini nggak bisa diwakilkan. Seperti itu. Ini kaidah ketujuh. Waktunya sudah mau jam 9 ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah bismillah taala. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tafadhal. Rukunnya kayak rukun haji harus kayak gini, harus pakai ihram gitu ya. Nah, itu apa? Mereka belum apa? Kalau dari hadis yang disebutkan berarti apa? Tidak perlu melakukan hal tersebut karena belum mampu, ya kan? Tapi tetap pahalanya dapat. Dengan syarat dibawa, bukan apa? Ditaruh di hotel ya. Ditaruh di hotel dengan babysitter misalkan. Ibunya yang umroh, anaknya nggak dapat pahala kalau kayak gitu. Itu dengan cara apa? Dibawa. Walaupun rukun-rukunnya kayak tadi lempar jumroh atau apa, dia nggak melakukan, nggak. Karena apa? Ada ibunya atau bapaknya yang mewakil seperti itu. Itu wallahu a'lam. Karena di dalam hadis juga tidak disebutkan dia pakai baju ihram atau enggak. Jadi konteks umum dalam hadis, walaupun dia tidak melakukan rukun-rukun karena masih bayi juga kan, dia belum mampu, maka apa? Tetap berpahala, sah. Begitu. Wallahu a'lam. Jika ibunya sah ya. Kalau ibunya nggak sah, maka sama anaknya juga tidak sah. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada ya, kita cukupkan ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Intinya tadi kita belajar dua kaidah. Kaidah pertama, hukum asal ibadah adalah haram, kesimpulannya. Kesimpulan kedua, adat istiadat di negeri kita hukum asalnya apa? Diperbolehkan selagi tidak menyelisihi syariat. Kesimpulan ketiga, syarat wajibnya ibadah apa? Balik dan berakal. Sedangkan syarat sah ibadah adalah tamyiz kecuali umroh dan haji. Dan terakhir kesimpulan keenam, anak kecil yang tamyiz ketika dia bertransaksi disyaratkan apa? Pintar, seperti itu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.